Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Spy Classroom episode pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan kondisi suatu daerah yang mana telah terjadi sebuah peperangan yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. Lalu Shin pun beralih ke seorang pria berambut gondrong yang saat ini sedang melukis sesuatu. Pria tersebut bernama Klaus. Dan tak lama setelah itu datang seorang pria parubaya dan meminta Klaus untuk menjalankan sebuah misi yang mana persentase keberhasilan misi tersebut kurang dari 10%. Yang artinya jika Klaus gagal dalam menjalankan misinya, maka nyawa dari Klaus menjadi taruhannya. Lalu dengan senang hati di sini Klaus pun menerima tawaran yang diberikan gurunya tersebut. Yap, ternyata pria parubaya tersebut sebenarnya adalah guru dari Klaus. Selain itu, guru dari Klaus juga mengatakan jika nantinya Klaus berhasil menjalankan misinya dengan selamat, maka nanti Klaus bisa mendapatkan gelar sebagai mata-mata terbaik di dunia. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Klaus yang sedang menjalankan sebuah misi dan disusul dengan beberapa gadis yang sepertinya mereka juga merupakan seorang mata-mata bawahan dari Klaus. Yang mana setelah berhentinya era peperangan, saat ini antar negara sedang melakukan perang informasi dengan mengirimkan mata-mata terbaik mereka. Kita beralih ke masa 10 tahun setelah berakhirnya era peperangan, yang mana saat ini di berbagai daerah telah dibuatkan sebuah sekolah yang dikhususkan untuk melatih keterampilan menjadi seorang mata-mata. Lalu di sini kita diperlihatkan seorang siswi bernama Lily yang akhirnya telah resmi mendapatkan kelulusan sementara sebagai seorang mata-mata. Dan saat ini ia pun telah direkrut ke sebuah organisasi mata-mata yang tentunya membuat Lily merasa sangat senang karena perjuangannya belajar di sana selama 8 tahun akhirnya telah terbayarkan. Meskipun sebenarnya ia sendiri merupakan siswi yang bisa dibilang cukup payah, namun pada akhirnya saat ini ia pun bisa lulus dan ia pun telah direkrut oleh sebuah organisasi. Lalu selang beberapa saat ketika Lily telah sampai di lokasi, rupanya tempat tersebut terlihat layaknya sebuah sekolah. Di sini awalnya Lily dibuat cukup terkejut karena ia tidak menemukan seorang pun yang berada di dalam sekolah. Namun dengan berbekal ilmu sebagai seorang mata-mata, akhirnya Lily pun menemukan jalan rahasia yang membawanya ke bangunan lain yang berada di belakang gedung sebelumnya. Lalu saat Lily masuk ke gedung tersebut, di sana sudah ada beberapa gadis yang terlihat seumuran dengan Lily. Di sini awalnya Lily mengira bahwa gadis-gadis tersebut merupakan mata-mata profesional. Namun setelah mendengar penjelasan dari gadis berpenampilan tomboy, yakni Sibila, rupanya seluruh gadis yang ada di sana sebenarnya merupakan gadis yang juga hampir gagal di sekolah mereka masing-masing sama seperti Lily. Lalu tak lama setelah itu datang sosok pria yang berpenampilan gondrong dari arah tangga. Yap, ternyata pria tersebut adalah Klaus, yang mana setelah ia mendapatkan misi dari gurunya, ia pun mencoba merekrut beberapa gadis yakni Lily, Monica, Thea, Annette, Sibila, Great, dan juga Sarah untuk membantunya dalam menjalankan misi yang memiliki tingkat keberhasilan di bawah 10%. Dan misi tersebut akan mereka jalankan kurang lebih 1 bulan lagi. Dan peran dari Klaus sendiri adalah sebagai bos sekaligus mentor dari tim yang ia beri nama Tomoshibi. Lalu untuk hari ini Klaus hanya menyarankan kepada para gadis untuk beradaptasi di sana. Dan ia akan baru memulai pelajaran mata-mata pada keesokan harinya. Lalu setelah Klaus kembali ke ruangannya, di sini para gadis pun dibuat tercengang karena gadis-gadis yang sempat hampir gagal di sekolah tiba-tiba direkrut untuk membantu menangani misi yang memiliki potensi kegagalan yang cukup tinggi. Namun di sini Lily pun meyakinkan kepada rekan-rekannya bahwa pastinya Klaus memiliki rencananya sendiri untuk mendidik mereka. Karena dilihat dari auranya, Klaus sendiri bukanlah mata-mata sembarangan. Dan seperti yang dikatakan Klaus sebelumnya, bahwa saat ini mereka akan beradaptasi di sana dan mereka akan saling mengakrabkan diri satu sama lain.
Hari esok pun tiba, dan saat ini Klaus pun akan memberikan pengajaran kepada mereka. Namun sebelum itu, di sini Monica mencoba bertanya kepada Klaus tentang detail misi dan juga alasan Klaus memilih mereka. Lalu Klaus pun menjawab bahwa untuk saat ini ia masih belum bisa memberitahu secara detail tentang pertanyaan yang diberikan Monica. Namun yang jelas nantinya mereka akan melakukan misi penyusupan ke sebuah kekaisaran Galgardus 1 bulan lagi. Lalu setelah itu, Klaus pun mulai memberi pelajaran kepada mereka dengan menyuruh membobol sebuah gembok yang terlihat tidak terlalu rumit. Dan di sini Lily pun beranggapan dengan tingkat kerumitan tersebut, ia bisa membukanya dalam waktu 15 menit. Namun di sini tiba-tiba Klaus mengambil kembali ketujuh gembok tersebut. Dan ia pun langsung membuka ketujuh gembok itu hanya dalam sekejap mata. Seketika itu para gadis pun terlihat terkagum dengan keahlian dari Klaus. Lalu saat Klaus mengulangi lagi caranya membuka gembok itu, sepertinya para gadis masih belum paham karena Klaus terlalu cepat saat membukanya. Dan pada akhirnya mereka pun tersadar bahwa sebenarnya Klaus tidak pandai dalam mengajari seseorang. Lalu karena Klaus sendiri baru menyadari bahwa dirinya payah dalam hal mengajar, akhirnya ia pun hanya menyuruh para gadis untuk belajar secara mandiri. Seketika itu mereka pun terlihat cukup kecewa karena mereka tidak bisa mendapatkan pelajaran apapun dari Klaus. Lalu setelah itu kita diperlihatkan para gadis yang tengah kebingungan apa yang harus mereka lakukan sebagai murid yang payah jika gurunya sendiri juga tidak bisa diandalkan. Dan di sini Sarah pun beranggapan bahwa alasan mereka dipanggil ke sana karena mereka hanya akan dijadikan sebagai pion yang siap mati dalam pertempuran. Lalu setelah itu, karena Lily tidak mau perjuangannya dan rekan-rekannya berakhir di sini, Lily pun mulai menyusun rencananya sendiri di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Lalu selang beberapa saat, kita diperlihatkan Lily yang mampir ke ruangan Klaus untuk mengajaknya jalan-jalan di keesokan harinya, yang mana dengan tujuan agar Klaus bisa refreshing, sekaligus ia bisa mendapatkan referensi untuk metode pelajarannya nanti. Di sini awalnya Klaus tidak tertarik untuk pergi jalan-jalan keluar karena ia sendiri juga memiliki beberapa buku panduan untuk belajar menjadi seorang guru. Namun karena saat ini ia masih belum menemukan metode yang tepat, akhirnya ia pun menerima ajakan Lily untuk pergi jalan-jalan di keesokan harinya. Hari esok pun tiba. Di sini awalnya Klaus mengira bahwa Lily akan mengajak teman-temannya yang lain, yang mana hal ini dikarenakan tidak ada satupun dari mereka yang mau diajak Lily untuk pergi jalan-jalan. Klaus yang mendengar hal tersebut pun saat ini ia pun berniat untuk membelikan oleh-oleh kepada para muridnya. Dan di sini yang membuat Lily cukup terkejut ketika Klaus menjelaskan tentang proses memasak. Rupanya Klaus bisa menjelaskan dengan baik tentang tata cara memasak dengan benar. Lalu tak lama setelah itu, saat di tengah jalan mereka dikejutkan dengan seorang pria yang tiba-tiba mencuri dompet dari seorang nenek. Dan saat penjahat itu melewati mereka, rupanya Klaus berhasil mengambil dompet itu tanpa disadari oleh siapapun. Dan setelah itu ia pun mengembalikan dompet tersebut kepada nenek itu. Lalu di sini Lily pun bertanya kepada Klaus tentang trik yang digunakan Klaus untuk mengambil dompet tersebut. Namun di sini Klaus pun mengatakan bahwa ia melakukannya secara refleks begitu saja, seperti halnya jika seseorang sedang memasang sebuah kancing baju. Dan menurut Klaus, menjelaskan sesuatu yang tanpa ia sadari adalah hal yang sulit jika dijelaskan secara rinci. Lalu setelah itu mereka pun pergi naik perahu untuk melihat pemandangan alam. Dan selang beberapa saat ketika hari menjelang sore, di sini tiba-tiba Lily menembakkan sebuah gas pelumpuh tepat di perahu mereka, sehingga membuat badan dari Klaus pun tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Dan ternyata alasan Lily melakukan hal tersebut karena sebagai bentuk rasa kecewanya terhadap Klaus yang hanya akan menjadikan Lily dan rekan-rekannya sebagai pion yang siap mati. Selain itu, yang membuat Klaus cukup terkejut karena ternyata Lily memiliki sebuah kekebalan tubuh pada sebuah racun, yang mana sebenarnya saat masih kecil Lily menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam perang kala itu yang menggunakan gas beracun. Dan di saat itu ia ditemukan oleh seorang mata-mata, lalu ia pun dibawa dan dididik untuk menjadi seorang mata-mata. Dan di sini Lily pun mengancam Klaus agar ia mau memindahkan mereka ke organisasi lain. Dan jika tidak, maka Lily akan menyuntikkan sebuah racun kepada Klaus. Namun saat Lily sedang lengah, tiba-tiba Klaus memasang borgol pada kaki Lily yang telah ia siapkan sebelumnya.
Dan ternyata setelah Klaus melihat daftar perjalanan dari Lily semalam, ia pun sadar bahwa mereka tidak akan pergi ke danau yang menjadi salah satu tempat terkenal di sana. Sehingga Klaus pun berinisiatif menyiapkan sebuah jebakan jika nantinya Lily melakukan sesuatu kepada dirinya. Selain itu, Klaus juga telah melubangi perahu tersebut, sehingga jika Lily tidak segera mendayung perahu tersebut sampai ke tepi, maka dalam waktu 5 menit mereka akan mati tenggelam. Lalu karena Lily tidak mau mati konyol di sana, akhirnya ia pun mendayung perahu tersebut hingga ke tepi danau. Dan meskipun saat ini Lily telah kalah telak dari Klaus, Lily masih merasa ragu jika yang mengajari mereka adalah Klaus. Namun setelah melihat tindakan dari Lily, sepertinya Klaus pun telah memiliki cara yang tepat untuk mengajari Lily dan juga teman-temannya. Lalu keesokan harinya, Klaus pun mengumpulkan para gadis dan mengatakan bahwa meski misi mereka adalah misi yang sulit, di sini Klaus akan melatih mereka dengan cara para gadis harus mencari cara untuk mengalahkan Klaus. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, nantinya kemampuan mereka sebagai seorang mata-mata pun bisa terasah. Selain itu, di sini Klaus pun telah resmi mengangkat Lily sebagai ketua dari para gadis karena Klaus yakin Lily bisa memimpin mereka. Oke, untuk pembahasan anime Spy Classroom episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.